Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nilzam Ali, dosen dari program studi Sarjana Terapan Destinasi Pariwisata, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya selaku PJMK mata kuliah Visualisasi Pariwisata akan menyampaikan terkait dengan rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan pada mata kuliah Visualisasi Pariwisata. Jadi, mata kuliah Visualisasi Pariwisata ini akan dilaksanakan pada semester 3 dan menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa angkatan 2020. Sebagai PJMK adalah saya, Muhammad Nilzam Ali, dan dibantu oleh tim teaching, yaitu yang pertama adalah Bapak Novianto Edi Suharno, SST Par, MSI. Kemudian dibantu juga oleh Bapak Dr. Yuniawan Heru, SE Esos MSI, dan mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Untuk perkuliahan mata kuliah Visualisasi Pariwisata ini akan diselenggarakan secara luring. Deskripsi mata kuliah ini menjelaskan bahwa mata kuliah Visualisasi Pariwisata ini adalah mata kuliah dasar terkait dengan proses penyajian data dan informasi seputar industri pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana mahasiswa akan belajar untuk memahami tentang model penyajian data dan informasi yang dikemas dengan baik dalam bentuk visual maupun cetak. Diharapkan dari mata kuliah ini akan memberikan pemahaman dan kompetensi bagi mahasiswa agar lebih mandiri, kreatif di bidang yang berhubungan dengan visualisasi pariwisata. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar visualisasi khususnya dalam menyajikan informasi produk dari industri pariwisata. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teknik visualisasi data dalam bentuk grafik dan diagram. Kemudian CPMK yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami teknik visualisasi dalam bentuk gambar, video, dan musik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mendapatkan 14 materi pembelajaran yang akan diampu oleh 3 dosen. Adalah pengantar visualisasi dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Materi yang kedua adalah konsep visualisasi dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Materi yang ketiga adalah model peta wisata dan peta tematik. Kemudian materi yang keempat adalah software dan editing untuk peta wisata. Materi yang kelima adalah data Excel dan pivot table. Dan materi yang keenam adalah menyusun infografis melalui data Excel dan data Python. Untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 6 akan diampu oleh Bapak Muhammad Nilzam Ali, SHUM MSc. Kemudian saya lanjutkan untuk materi yang ketujuh, itu adalah metode menyusun infografis dan deskripsi analisis. Kemudian setelah pertemuan ketujuh maka akan ada ujian tengah semester, lalu dilanjutkan pada materi ke-8 yaitu memahami fungsi software Adobe InDesign,
kemudian Adobe Illustrator, Affinity Designer dalam membuat infografis. Pertemuan atau materi yang ke-9, kita masuk pada materi dasar-dasar teknik fotografi. Kemudian materi pembelajaran yang ke-10 adalah teknik editing foto dan storytelling. Untuk materi ke-7 sampai materi ke-10 akan diampu oleh Bapak Novianto Edi Suharno, SST Par MSI. Kemudian untuk materi yang ke-11 yaitu memahami dasar-dasar teknik pengambilan video. Kemudian materi ke-12 adalah teknik penggunaan drone dan proses editing. Kemudian pertemuan atau materi ke-12 adalah dasar-dasar pengambilan video 360 dalam mode land view dan aerial view. Kemudian di pertemuan atau materi terakhir, mahasiswa akan mendapatkan materi teknik editing video 360 melalui software Adobe Premiere dan 3D Vista. Setelah pertemuan ke-14, maka mahasiswa akan mengikuti ujian akhir semester. Untuk metode pembelajaran mata kuliah visualisasi pariwisata ini dibagi menjadi 3 metode pelajaran. Yang pertama adalah kuliah, yang bertujuan untuk menguatkan interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam menyampaikan materi. Kemudian metode yang kedua adalah diskusi, di mana mahasiswa akan diberikan studi kasus dan penguatan metode pembelajaran problem based learning. Untuk metode pembelajaran yang ketiga adalah praktikum dan praktek lapangan, di mana pada metode ini akan dilaksanakan project based learning yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, yang cukup penting untuk disampaikan berikutnya adalah komponen penilaian, di mana mata kuliah visualisasi pariwisata ini untuk komponen penilaiannya terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah tugas dengan bobot 25%, kemudian keaktifan mahasiswa dengan bobot 10%, serta UTS atau ujian tengah semester itu memiliki bobot 25%, kemudian ujian akhir semester atau pengumpulan proyek itu terdiri dari bobot 40%, sehingga totalnya bobot komponen penilaian menjadi 100%. Berikutnya kita akan masuk pada materi pembelajaran di pertemuan kedua. Untuk saat ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Baik. Oke. Di pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini lebih menekankan bagaimana kita memahami penerapan visualisasi dalam industri pariwisata. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep dasar visualisasi, apa itu visualisasi, apa itu pariwisata, dan apa itu industri kreatif. Nah, sebelum jauh ke sana, saya ingin menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran pada sub CPMK materi pada pertemuan kedua ini adalah mahasiswa diharapkan untuk mampu gitu ya memahami konsep visualisasi dalam penerapannya di industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke. Nah, jadi kita akan ada
satu pertemuan ini, begitu ya, untuk memastikan bahwa sub CPMK atau learning objektif dari materi ini bisa tersampaikan secara menyeluruh kepada rekan-rekan sekalian. Nah, berikutnya kita akan mengulang sekilas mengenai pertemuan pertama, yaitu apa itu visualisasi. Oke? Yang pertama perlu dijelaskan bahwa visualisasi itu adalah bagian dari teknik untuk menyajikan data. Nah, tidak hanya menyajikan data saja, tetapi data yang dimaksud itu adalah yang berkaitan dengan informasi yang bersifat abstrak. Skill visualisasi ini akan ditunjang oleh keberadaan teknologi. Oke. Yang dalam hal ini itu yang biasa kita gunakan adalah PC, gitu ya. Kemudian software dan perangkat yang lain. Oke. Nah, dari apa yang saya sampaikan, maka kita bisa melihat bahwa tujuan utama dari visualisasi adalah yang pertama, memudahkan seseorang untuk memahami. Oke, kata kuncinya adalah memudahkan. Seseorang untuk melihat, memahami, menikmati apa kira-kira? Data dan informasi. Data dan informasi. Oke. Bentuknya apa saja data dan informasi yang ingin kita sampaikan? Yang pertama, ada dalam bentuk grafik, gitu ya. Grafik. Yang kedua, gambar. Oke. Gambar. Yang ketiga, animasi. Yang keempat, video. Yang kelima, lain-lain seperti musik ya, dan lain-lain. Nah, sehingga teknik visualisasi ini menjadi sangat penting ya bagi kita semua yang saat ini bergerak di dalam industri pariwisata. Yang pertama yang sering kita jumpai itu adalah data mengenai jumlah kunjungan. Kalau Anda pernah membaca atau pernah mengunjungi suatu objek wisata, biasanya Anda kan diminta yang manual, itu diminta untuk mengisi daftar tamu, betul? Nah, itu zaman dulu. Ya. Sekarang data itu sangat mudah untuk di-create atau diolah. Anda ketika mau booking hotel, ya apakah Anda harus mengisi buku tamu di hotel? Enggak kan? Anda dengan membuka salah satu marketplace gitu ya, Anda sudah otomatis datanya akan terrecord. Nah, itu baru merecord data, belum mengolah, apalagi menyajikan. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana menyajikan data itu supaya lebih mudah dipahami oleh orang lain. Jadi nanti ada prinsip yang biasa digunakan dalam visualisasi, nanti kita jelaskan. Oke. Seperti data jumlah kunjungan, kemudian informasi mengenai objek wisata. Anda yang sering membuka media sosial, gitu ya, pasti akan ada deskripsi mengenai satu objek wisata. Oke, yang berfungsi untuk memperkenalkan suatu profil objek wisata dan berguna juga untuk kegiatan promosi objek wisata. Berikutnya itu ada data jumlah usaha jasa pariwisata, kemudian proyeksi laba rugi dan seterusnya. Nah, ini biasa digunakan untuk menggunakan teknik visualisasi dengan berbagai macam bentuk. Oke. Nah, tadi sekilas kita sudah
sedikit mengulas mengenai bentuk-bentuk visualisasi. Sekarang akan menjadi lebih detail dan ada contoh seperti apa bentuk visualisasi yang ada yang sering kita jumpai. Oke, yang pertama ada dalam bentuk grafik atau diagram rekan-rekan sekalian. Oke, di materi saya di belakang ini itu adalah data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Oke, grafik atau diagram ini kalau saya buat tabel seperti biasa gitu ya, nomor, asal, kemudian lama kunjungan, keterangan gitu ya. Isi datanya hampir sama dengan yang ada di sini. Tetapi yang di atas ini itu lebih menggunakan teknik visualisasi, sehingga ketika orang melihat, membaca itu lebih interest gitu ya, karena menggabungkan antara data kuantitatif dengan teknik-teknik visualisasi. Ada penambahan foto gitu ya, ada olah warna, ada olah gambar dan sebagainya ya. Nah, ini salah satu contoh teknik visualisasi dalam bentuk diagram atau grafik. Oke. Kemudian ini yang dalam bentuk gambar. Rekan-rekan sekalian, Anda pernah melihat peta wisata? Oke, peta objek wisata gitu ya. Bayangkan saja kalau peta wisatanya itu Anda hanya kopas dari Google Map, Anda screenshot gitu ya, Anda sajikan secara mentah gitu aja. Kira-kira menarik mana data tersebut dengan peta yang ada di atas ini? Lebih menarik yang di sini kan? Oke, nah itulah fungsi dari teknik visualisasi. Ini adalah grafis ya, gambar grafis yang diolah sedemikian rupa untuk memudahkan supaya orang memahami, yaitu bentuk animasi atau video. Pernah mendengar Wonderland Indonesia? Pernah melihat video tentang Wonderful Indonesia? Pernah. Kira-kira seperti itulah teknik visualisasi dalam bentuk video. Oke. Selain video, kalau video itu kan kita mengambil satu objek, tetapi kalau animasi itu kita menciptakan suatu objek atau karakter. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Saya ulangi lagi, kalau video kita mengambil objek yang sudah ada untuk kita olah, tapi kalau animasi itu adalah kita menciptakan suatu objek dalam bentuk animasi, gitu ya. Oke. Nah, ini yang penting teman-teman sekalian. Prinsip dalam penerapan visualisasi pariwisata. Yang pertama adalah prinsip estetik. Kemudian prinsip artistik. Kemudian prinsip etik. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan prinsip estetik? Keindahan. Indah. Jadi kita harus bisa menciptakan suatu keindahan. Tidak hanya menikmati keindahan. Ya, menciptakan keindahan dalam bentuk apa? Video, gambar, apalagi musik, grafik, diagram dan sebagainya. Oke, sebelum kelas kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan terkait materi hari ini? Oke, silahkan menyebutkan nama dan NIM-nya. Baik, saya Elizabeth Natalia Indah dengan NIM 4222310778. Oke. Di sini saya mau bertanya,
dari 3 prinsip dasar yang disebutkan Bapak tadi, artistik, estetik, dan etik tadi, jika salah satu tidak terpenuhi, apakah di situ disebut berhasil untuk visualisasi pariwisata? Jika tidak berhasil, apakah ada yang berdampak untuk visualisasi pariwisata tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, saya akan langsung menjawab dari pertanyaan Mbak Indah. Jadi memang dalam konsep besar visualisasi pariwisata kita harus menerapkan prinsip ini. Dan prinsip ini ketika kita sudah masuk ke dunia profesional harus diterapkan semuanya. Tetapi kalau kita masih belajar, maka kita bisa kemudian tidak memenuhi ini, masing-masing ini. Tetapi rekan-rekan sekalian, kita memahami bahwa prinsip estetik dan prinsip artistik itu memiliki nilai fleksibilitas yang sangat tinggi dan cenderung subjektif. Keindahan menurut saya itu akan berbeda dengan keindahan menurut Mbak Indah. Keindahan menurut saudara Arman dan saudara Tika itu akan berbeda. Sehingga kita bisa saja menampilkan suatu bentuk yang sudah kita godok sedemikian rupa dan kita publish, tetapi bagi sebagian orang itu akan dianggap kurang indah, tidak memiliki nilai seni, dan sebagainya. Ya. Tetapi yang cukup penting adalah selama kita bisa memberikan pesan ya terhadap orang dan pesan ini tersampaikan dengan sangat mudah, maka itu akan clear. Dan sebelum mempublikasi harus ada proses yang namanya checking ya. Maka ini harus dicek dulu apakah sudah sesuai dengan nilai estetik, nilai artistik, dan memenuhi nilai etik atau prinsip etik. Contoh, jika tidak memenuhi nilai etik, ya, dan itu sudah Anda publish, ternyata memunculkan kontroversi seperti yang contoh tadi saya tampilkan, maka itu dianggap gagal. Ya. Tetapi kemudian kalau pesannya itu tersampaikan efektif gitu ya, maka itu sudah disebut sebagai bentuk yang berhasil. Tetapi ada kemudian, Pak, yang penting kan pesannya tersampaikan, Pak. Kontroversi kan itu muncul setelah pesan tersampaikan. Iya. Tapi itu efek yang jangan sampai kemudian tidak kita mitigasi. Gitu ya. Jelas sampai sini? Oke, terima kasih atas keaktifannya rekan-rekan sekalian. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak mengenai konsep besar visualisasi pariwisata yang diterapkan dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ada tugas yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan sekalian untuk supaya kita memahami sejauh mana teman-teman kemudian bisa menerapkan materi yang ada pada hari ini dalam bentuk tugas. Oke, tugas yang pertama adalah Anda diminta untuk mengambil satu objek, gitu ya, objek wisata dalam bentuk 3 dokumentasi foto. Ya, satu objek wisata dalam bentuk 3 objek foto. 3 foto ini harus mengikuti indikator yang sudah ditentukan. Yang pertama, resolusinya minimal adalah 1080 dan 720 pixel. Oke. Kemudian untuk editingnya itu maksimal hanya sebatas untuk mengolah saturasi, brightness, cropping, dan kontras. Kemudian foto yang Anda sudah edit itu silahkan diunggah di media sosial kalian, di IG ya, tolong jangan di private IG-nya. Nah, IG-nya harus sudah memfollow ya
Instagram @pariwisata_unair, gitu ya. Lalu berikan judul, lokasi, dan caption yang menarik. Lokasinya di mana, gitu ya. Kemudian atraksi wisatanya apa, gitu. Kemudian tag dan mention @unair, @vokasi_unair, dan @pariwisata_unair. Yang terakhir berikan hashtag Unair hebat, Wonderful Indonesia, Vokasi Sigap, dan Pariwisata Unair. Oke, tugas dikumpulkan maksimal minggu depan. Nanti saya akan mengecek, gitu ya, masing-masing dari unggahan dari kalian. Jelas sampai sini? Oke, terima kasih atas keaktifannya. Kelas kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.